Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan kehidupan perlu Anda, saya, serta kita semua sadari bahwa mestinya semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mampu untuk hidup sederhana. Dan semakin kita beriman, kita dimampukan untuk semakin bijaksana di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, dengan rohmu engkau menggerakkan Santa Teresa dari Yesus untuk menunjukkan kepada gereja jalan kesempurnaan yang harus diikuti. Kami mohon, semoga kami selalu diterangi dengan ajaran yang diterimanya darimu dan dikobarkan oleh kerinduan dan keinginan akan kekudusan yang sejati yang berasal daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Setelah satu pekan ini kita bersama diajak untuk belajar berdinamika di dalam hukum, di dalam aturan hidup bersama, di dalam kebersamaan hidup menggereja. Bagaimana Anda, saya, serta kita semua berdinamika, baik berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan Dia sang pemilik kehidupan kita, dan juga berhubungan dengan diri kita sendiri. Di mana kita diajak untuk memulai pembaharuan dan perubahan dimulai dengan transformasi diri. Kita menghidupi iman kita bukan karena sebuah aturan, tetapi bagaimana kita melaksanakannya. Tidak hanya berdasarkan pikiran supaya dipuji, tetapi dari keselarasan antara hati, pikiran, dan apa yang dikatakan serta dilakukan di dalam perjalanan hidup kita. Dan juga kita diajak, jika kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab atau yang memangku kepentingan atas hukum itu, atau yang berhak untuk menentukan keputusan atas hukum itu, kita diajak untuk mengedepankan ajaran kasih. Bagaimana hukum itu memang ada untuk membuat dinamika kehidupan bersama teratur. Tetapi jangan sampai hukum itu justru meniadakan nyawa sesama kita. Dan pada akhir pekan hari ini, di dalam peringatan wajib Santa Teresa dari Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama, Anda dan saya serta kita semua diingatkan bahwa di dalam lika-liku kehidupan manusia yang kadang terasa ringan, yang kadang pula terasa berat, yang kadang penuh dengan tantangan, ketakutan, dan juga keinginan ambisi yang seringkali membuat kita tidak bijaksana. Kita diajak oleh Paulus sebagai orang beriman untuk saling mendukung satu dengan yang lain, entah lewat doa, sikap, dan perbuatan. Kita diajak sebagai orang beriman tidak hanya datang menghakimi, mengadili, tetapi kita mendoakan supaya sesama kita, diri kita, semuanya diselamatkan dan bersikap dalam kebenaran di hadapan Sang Pemilik kehidupan. Sikap ini sungguh dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman untuk tetap berdiri di dalam kebenaran. Apalagi di tengah gonjang-ganjing kehidupan di negara kita, di mana kepastian hukum akhirnya menjadi sesuatu yang diragukan untuk dijadikan jaminan keselamatan hidup bersama. Karena di dalamnya orang-orang, sebagian dari mereka mempermainkan hukum.
Tetapi juga kita yang tahu hukum seolah-olah mempermainkan supaya kita selalu dibenarkan dan dipandang hebat. Intinya Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, janganlah kita hanya menunggu untuk menuduh dan menyalahkan. Tetapi mari kita berefleksi, mari kita belajar untuk lebih mengoreksi diri kita. Hati yang jujur, hati yang ikhlas, tindakan yang mau selalu hidup di dalam kebaikan dan kebenaran akan menginspirasi dan mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebaikan bukan karena suatu hukum, karena hukum dihadirkan untuk membantu kita hidup semakin teratur. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan juga bahwa Roh Kudus selalu hadir, mengingatkan, menuntun dan membimbing kita ke jalan kebenaran. Tetapi persoalannya, apakah kita mau mendengar dan mengikutinya? Jangan sampai karena kita terlalu khawatir, akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang kurang bijaksana dan justru semakin menyesatkan Anda, saya, serta kita semua. Oleh karenanya Yesus berpesan kepada Anda, saya, serta kita semua, jangan terlalu khawatir akan persoalan kehidupan ini, karena Allah melampaui semuanya. Mungkin di dalam lika-liku kehidupan kita menemukan begitu banyak kejutan, begitu banyak cara Allah menegur dan memperingatkan kita agar kita tidak terlalu jauh di dalam bertindak, terutama bertindak di dalam kompromi kejahatan. Sebagai orang beriman, kita harus belajar bahwa kekuasaan maut, kekuasaan dosa yang merenggut dan memusnahkan jiwa kita harus kita takuti, yaitu dengan hidup di dalam kebenaran. Bukan karena takut akan dihakimi oleh sesama, tetapi hendaknya kita melaksanakan segala sesuatunya sebagai tanggung jawab dan wujud syukur kita atas cinta kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Kita mengaku dengan iman, tetapi seringkali kita ingkar di dalam janji, di dalam hati kita, di dalam tindakan kita. Beranikah di akhir pekan ini kita berefleksi, memulai untuk memperbaiki diri, bertransformasi menjadi hati yang berkenan di hadapan yang maha tinggi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sebuah kehidupan akan terasa begitu menyulitkan ketika kita tidak berpegang teguh pada iman kita. Maka belajarlah untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Tuhan berkenan kepada mereka yang terbuka akan rencananya. Dan Tuhan akan menjadikan kita layak bagi mereka yang senantiasa rendah hati dan mau mengikuti apa yang menjadi rencana di dalam persiaran hidupnya. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.